Saya Bernard Febrianto, saya dari kelas 11 MIPA 3. Sejak awal rencana kegiatan Indonesia-Afrika Forum, Indonesia optimistis dapat menciptakan simbiosis mutualisme dengan negara-negara Afrika. Terbukti pertemuan tersebut dihadiri sekitar 500 delegasi dari Afrika, baik yang berasal dari pemerintahan maupun pihak swasta. Menurut Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Indonesia mendapat banyak permintaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berapa puluh ribu megawatt listrik yang mereka butuh, mereka sampaikan tadi. Terus berapa pelabuhan yang mereka mau, berapa jalan yang mereka mau, macam-macam tadi disampaikan. Jadi sebenarnya kita inline, kita jadi merasa kita ternyata sudah benar banget ini, karena tadi 53 negara yang datang ini, semua meminta kita masuk di situ. Produser lapangan Abdur Rahim dari gelaran Indonesia-Afrika Forum di Bali. Selamat sore Abdur, apa saja kerjasama dan kesepakatan bisnis yang terjadi dalam Forum Indonesia-Afrika dan berapa nilai dari kesepakatan ini? Ya, selamat sore Punce. Tampaknya memang ini menjadi angin segar begitu bagi Indonesia. Tadi Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolu-Kita mengucapkan terima kasihnya kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas terselenggaranya acara Indonesia-Afrika Forum ini yang lebih berfokus kepada menciptakan diplomasi ekonomi yang lebih untuk menuju Indonesia dengan negara predikat nomor 4 dengan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia tahun 2050 begitu. Dari hasil kesepakatan tadi ada sekitar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat kesepakatan bisnis yang sudah terjadi antara Indonesia dengan negara-negara di Afrika. Tadi Menteri Perdagangan menyebutkan bahwasanya sebelumnya ada sekitar 586 juta US dollar yang sudah disepakati, yang sudah deal begitu. Kemudian untuk hari ini ada sekitar hampir 500 juta US dollar yang juga sudah ada deal-dealannya antara pihak dari BUMN ataupun juga BUMS di Indonesia dengan pihak bisnismen lainnya dari negara-negara di Afrika begitu. Dan selain itu ada 1,3 miliar dolar yang saat ini masih dalam tahap negosiasi, dalam tahap yang masih sifatnya masih potensial begitu untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan di antara beberapa perusahaan yang bekerja sama yaitu PT DI yang telah menjual sebanyak 2 unit pesawat NJ212-200, kemudian juga 1 unit CN235. Kemudian tadi saya juga sempat mewawancarai pihak dari PT PAL Indonesia yang mana tadi kerjasamanya antara PT PAL dengan negara-negara di Afrika sudah ada sekitar 250 juta US dollar begitu. Kemudian juga dari misalnya dari Bank Exim, Bank Ekspor Impor Indonesia yang juga bekerjasama dengan The African Export Import Bank dengan nilai kerjasama juga mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian juga ada satu terobosan baru yang tadi juga disebutkan oleh Menteri Luar Negeri bahwasanya di dalam konektivitas begitu antara Indonesia dengan Afrika. Pesawat ataupun maskapai Ethiopian Airlines akan membuka rute dari Addis Ababa menuju Jakarta dan ini memang merupakan pecah telur di dalam bidang konektivitas antara Indonesia dengan Afrika karena sebelumnya antara Indonesia dan Afrika tidak pernah ada penerbangan yang dibuka secara langsung dan memang ini diharapkan dapat menjadi awal dari konektivitas dan juga perkembangan antara Indonesia dengan Afrika dan pertemuan IAF ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi kedua pihak yaitu Indonesia dan juga negara-negara di Afrika. Punce. Ya, Abdur, apa efek dari Indonesia-Afrika Forum ini terhadap Indonesia di dunia? Ya, Punce, benar sekali Punce bahwasanya tahun 2019 mendatang Indonesia akan berencana menjadi salah satu Dewan Keamanan PBB yang tidak tetap begitu dan ini sudah disampaikan juga oleh Menteri Luar Negeri sebelumnya. Dan memang dari pertemuan ini secara tidak langsung tidak hanya di dalam bidang politik dan juga ekonomi begitu, akan tetapi Indonesia juga di sini juga dapat
meraih dukungan begitu dari negara-negara di Afrika untuk dapat menjadi salah satu Dewan Keamanan PBB yang tidak tetap. Tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwasannya ia optimis untuk dapat menjadi salah satu Dewan Keamanan anggota PBB begitu, karena memang dari tadi Menteri Retno Marsudi menyatakan ia telah mendapatkan dukungan begitu dari beberapa dari negara-negara yang ada di Afrika, dan memang ini sejalan dengan undang-undang yang menyatakan bahwasanya Indonesia ikut akan turut untuk menjaga perdamaian dunia yang sudah sesuai dengan undang-undang begitu. Dan sementara itu yang dapat saya laporkan dari sini, kembali ke Anda Punce. Terima kasih Abdur Rahim langsung dari Bali. Perang dagang yang memanas dan krisis ekonomi global, konflik antar negara, kesenjangan pembangunan telah menimbulkan ketidakpastian. Kita Indonesia Afrika harus sepakat memperkuat solidaritas dalam berbagai kawasan dan dunia. Kita harus kerja keras mengubah ketidakpastian menjadi kepastian. Forum ini diselenggarakan untuk kedua kalinya, bertujuan tidak hanya memperkuat hubungan antara Indonesia dan Afrika yang telah berlangsung sejak Konferensi Asia Afrika 1955, tetapi juga membuka jalan baru bagi kerjasama ekonomi. Ini kerjasama ekonomi yang dihasilkan bernilai 822 juta US dollar dari kesepakatan bisnis di sektor industri, infrastruktur, pembiayaan, pertambangan, tekstil, transportasi, obat-obatan, dan perdagangan komoditas, meningkat dari tahun lalu menghasilkan 586 juta US dollar. Ini dihadiri oleh Wakil Presiden Guinea Ekuatorial, para menteri dari Zanzibar, Tanzania, Guinea Ekuatorial, dan Nigeria, serta pimpinan delegasi dari 53 negara-negara Afrika dan Indonesia. Selain Menlu Retno Marsudi dan Menko Luhut, turut hadir Menteri Perdagangan Enggar Kita, Menko Timur Dentara, Menteri BUMN Rini Sumarno. Dan terima kasih.